Indonesia hebat untuk Indonesia lebih baik. Indonesia hebat untuk Indonesia lebih baik. Episode kita kali ini akan ngebahas mengenai karya-karya yang luar biasa dari anak bangsa, bro. Kalian tahu tidak, teknologi 4G. Dulu kita hanya mengenal teknologi 2G, 3G, dan sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang namanya 4G, bro. Kalian tahu tidak, produk teknologi 4G ini digawangi oleh anak bangsa. Keunggulan dari teknologi 4G ini membuat kamu bisa upload, download, dan koneksi internet kamu jauh lebih cepat. Dan tidak hanya itu, karya anak bangsa yang satu ini juga pastinya sudah sering sekali digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, bro. Juga tahu nih, dan sering banget menggunakan yang namanya fondasi Cakaraya untuk membangun rumah kalian, gedung, dan juga perkantoran. Perlu kalian tahu bahwa fondasi Cakaraya ini juga diprakarsai atau dicetuskan oleh anak bangsa. Mengikuti perkembangan zaman, generasi muda terus berinovasi untuk menciptakan startup yang luar biasa, bro. Yang pertama, Gojek, Bukalapak, dan masih banyak startup lainnya. Kreativitas hasil buatan anak bangsa yang sudah mendunia, bro. Nah, dengan perkembangan teknologi juga, kalian tidak boleh melupakan kebudayaan Indonesia, bro. Salah satunya adalah batik. Nih, di mata dunia, batik dikenal sebagai salah satu identitas bangsa kita, bro. Kali ini kita akan jalan ke salah satu tempat anak bangsa yang masih terus melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya membatik. Tempatnya ada di mana? Ada di daerah Bogor. Untuk itu, yuk kita sama jalan-jalan dan belajar gimana caranya membatik dan menciptakan suatu karya yang luar biasa yang untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bro. Ayo kita jalan. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan dari Jakarta menuju Bogor ke salah satu tempat belajar membatik. Nih, alhamdulillah perjalanannya sangat lancar banget nih hari ini. Tuh kan, enak banget kan, lancar banget kan. Waduh, jarang-jarang banget nih gua ke Jakarta menuju Bogor jalanannya selonggar kayak gini, bro. Dan bentar lagi gue akan sampai ke tempat kita akan belajar hari ini mengenai membatik. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, kita akan ngobrol langsung dengan AAD selaku pemilik dari batik AAD. Seperti apa? Yuk kita ngobrol langsung saja. Kang Ade. Kumaha kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini gua udah bersama Kang Ade. Kang Ade, kalau dilihat nih ya, Kang Ade itu mirip banget sama Ariel. Bener gak sih? Bener ya? Luar biasa. Kang Ade mah aslinya dari Bandung. Saya Bandung asli. Wow, dari Bandung ya, pantesan namanya Kang Ade atau Ade Batik. Aduh, ngomongin batiknya mah udah pokoknya the best banget deh. Ini batiknya udah berapa lama sih? Ya masih balita lah, masih di bawah 20 tahun. Ya sekitar 2009 lah kami bangun batik ini. 2009 batiknya dibangun. Kenapa sih awalnya Kang Ade ini berinisiatif untuk ngebikin batik nih? Padahal kan banyak tuh hal-hal lain yang bisa Kang Ade lakuin nih selain batik. Ya berawal dari background saya, mungkin saya desainer struktural. Saya jebolan dari satu universitas atau institut teknologi tekstil di Bandung. Nah, di sana saya mengenyam pendidikan beberapa tahun untuk meneliti kain dari mulai kapas, serat, benang sampai jadi kain. Lalu saya bekerja di Museum Tekstil sebagai bagian Exhibition and Education. Di situ saya ujuk-ujuk disuruh menjadi narasumber
songket batik ulos se-Indonesia. Luar biasa, ternyata emang sudah dari dulu, dari kuliahnya juga udah menjurus ke situ guys. Jadi produk-produknya pastinya luar biasa sesuai dengan keilmuan yang sudah Kang Ade pelajari. Nih kita juga pengen lihat produknya seperti apa ya. Nih ayo Kak, boleh depan kita teman-teman jalan-jalan untuk melihat produk-produk yang kece-kece. Ini Ya, ini dia salah satu karya batik AAD, yang mana batik AAD itu menjual 3 produk brand. 3 produk. Yang pertama produk jasa, yang mana jasanya yaitu membuka kursus pelatihan untuk anak-anak, dewasa, mahasiswa, mahasiswi, PKK, perempuan kurang kerjaan. Di sana kita mengajar batik dari mulai yang tidak bisa menggambar, dari mulai yang bisa menggambar langsung membatik di sana. Itu satu produk, yaitu produk jasa yang mana mengajarkan kursus. Yang kedua produknya yaitu produk retail berupa kain, berupa baju jadi dan lain sebagainya, di anduk, di kain dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir jasa untuk mendesain batik. Wow, berarti lengkap banget ya buat kamu yang nggak bisa menggambar sekalipun. Kalau datang ke sini pengen belajar berarti bisa dong. Bisa, di bawah 5 menit semuanya langsung bisa membatik. Wow, jadi nih ya buat teman-teman semua guys yang ada di rumah, kalau kamu cuma pakai doang kayaknya kurang afdol ya. Pastinya kalau kamu bikin karya kamu sendiri, pastinya itu akan jauh lebih luar biasa dan akan jauh lebih berkesan. Kang Ade, ini kan batik kan kita kenal banyak banget nih ya. Ada yang batik kita nulis sendiri, ada yang batik cetak. Kelebihan dari batik Kang Ade, ini apa ya? Ya, kalau kelebihan batik AAD pernah waktu itu tahun 2009 sempat menciptakan masterpiece kami ini adalah batik anti korupsi. Batik anti korupsi, aduh koruptor pasti malu nih lihat video ini. Nah, ini hanya doa dari kami batik AAD selaku seniman menciptakan batik anti korupsi ini. Gambarnya ada tikus, uang, dolar, bank, ada pisau, tajam ke atas, pukul ke bawah. Itu adalah doa dari kami. Lalu ada palu dari hakim atau timbangan yang diharapkan adil, tidak berat sebelah, dan ornamen-ornamen keadilan dan doa untuk para tikus-tikus yang korupsi. Waduh, penuh dengan syarat dan penuh dengan makna ya Kang Ade ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan tidak hanya kain-kain yang ada di sini saja, Kang Ade juga memproduksi baju-baju batik yang kece banget seperti yang gue pakai hari ini nih. Wah, ini kain batik berbentuk gimana, betul? Betul. Aduh, kenapa dia udah mulai ngikutin teman-teman? Nah, pastinya teman-teman juga pengen tahu seperti apa sih caranya membatik yang benar menurut Kang Ade di outletnya Ade ini. Yuk kita lihat. Hai guys, kali ini gue udah siap untuk ngebatik nih. Tadi sebelum ngebatik itu gue harus buat motifnya dulu dan akhirnya jadi motifnya luar biasa. Kang Ade, Yuk. nih kalau ngebatik tuh gimana sih caranya? Duduknya bener gak nih kayak gini? Caranya kalau kita menggunakan tangan kanan berarti duduknya harus serong ke kiri. Wah, ini kayak judul lagu guys, serong ke kiri ye. Nona manis. Putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Udah. Agar rapat ke kompor, agar jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Lo masih ngadep ke kompor berarti kurang miring ke kiri. Astagfirullahaladzim. Santai aja, santai, woles. Maju sini, maju. Ya. Jadi kalau alat-alat batik itu ada lilin malam, mentahnya seperti ini dari Gunurkem, Lebah Madu dan Parafin. Oh, ini dari madu. Ada madunya. Ada madunya. Baunya enak kan? Jadi Kayak di ada juga cantik. Oh, cantik tuh yang suka dipakai cewek-cewek yang di kuping kan? Oh. Ini ada cara megangnya. Oke, yang pertama tangan lo nggak boleh datar tapi miring ke atas 30 derajat. Toeng. Kayak gini, toeng. Yes, kayak gitu. Oke. Ambil lilinnya pelan-pelan. Ya, ambil lilinnya pelan-pelan. Belajar bikin titik dulu. Cara megangnya ngetril sedikit. Yuk. Ini. Nah, ini tujuannya untuk fondasi ke kain seperti ini. Bikin titik dulu. Titik. Kalau titik sudah lancar,
bisa bikin garis tuh, garis kiri ke kanan, bawah ke atas, titik. Bisa kagak lo? Titik Seperti titik itu. dulu ya. Mudah. Mudah. Ini bener kan nih, pegangan nih. Miringnya lu di sono dong. Maksudnya gini. Nah, ini nggak gini, nggak kuat lo fondasinya. Begini. Setelah itu ini kainnya bebas atau Kainnya ini digunakan diistilahkan kain mori pada batik. Ada mori katun, wool, sutra. Kita menggunakan kain katun di sini yang paling mudah. oh paling mudah untuk belajar ya menggunakan Ya. kain katun. Kenapa tuh kayak gitu? Kain katun biasanya harganya relatif lebih murah dibanding wool dan sutra. Oh, tapi bisa pakai sutra. Sutra bisa banget, tapi itu untuk yang megang cantingnya udah expert, biar nanti batiknya lebih ajim banget. Waduh, berarti kalau kayak gua gini cocoknya pakai katun ya. Pakai katun, nanti bisa bikin batik Iron Man. Wow, udah ading dong. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Hai, Kang Ade, nih kalau misalkan anak-anak pengen belajar nih atau siapapun warga negara Indonesia bahkan seluruh masyarakat yang ada di dunia pengen belajar membatik ke tempatnya Kang Ade, itu gimana caranya nih? Ya bisa DM atau Japri atau telepon langsung ke saya, ke AAD di 08962 lupa lagi. Lupa, pokoknya nanti akan ada di bawah sini ya nomor teleponnya. Jadi buat kamu yang pengen belajar membatik sekaligus melestarikan budaya Indonesia, khususnya batik, kamu bisa belajar langsung sama Kang Ade, foundernya langsung loh guys. Nah, ngomong-ngomong produk-produk dari AAD ini udah dijual kemana aja Kang Ade? Untuk lokal sendiri kami sudah menjual ke Makassar, Jakarta, Batagor tentunya, Bandung, Jakarta, Bogor, lalu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua, dan seluruh daerah di Indonesia. Lalu di luar negeri kami sudah sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand, New York, Amerika, lalu Suriname, dan Nigeria, dan beberapa negara di dunia. Wow, ternyata produk Kang Ade ini udah mendunia guys. Jadi udah luar biasa banget ya. Nah, ngomongin masalah penjualan nih ya, penjualannya tuh gimana sih bisa nyampe ke luar negeri sana? Mungkin teman-teman yang nonton pengen belajar nih nanti nih, nggak hanya belajar membatik tapi juga belajar gimana sih caranya menjual produk-produk yang kita kerjakan sendiri. Cara jualannya mungkin saya masih konvensional, yang pasti sih relatif beda dengan yang mainstream. Tentunya dengan beberapa trik atau promosi yang lebih underground ya, karena mungkin kita satu profesi ya Kak Randy ya. Betul. Saya juga bergabung dengan beberapa MC. Saya kadang menggunakan jasa-jasa MC yang followernya sudah 30.000 ke atas. Oke. Nah di sana saya endorse, seperti saya sebut nih artisnya ya. Boleh. Misalnya Nirina Zubir, Indra Bekti, ataupun beberapa pesohor ataupun pejabat, misalnya Ridwan Kamil, Jokowi, Ahok, Prabowo, dan lain sebagainya, itu sudah menggunakan batik AAD, baik yang motif sendiri-sendiri ataupun yang komunitas seperti Bike to Work yang saya tadi cerita, atau komunitas Beatles dan lain sebagainya. Itu trik saya menjual batik ke pesohor agar pengikutnya latah, seperti itu. Wah, keren ya guys. Jadi produknya Ade ini selain unik, dan yang pastinya produk ini sekali buat gak akan ada yang nyamain lagi, betul? Betul, one design, one cloth, dan hanya dibikin satu. Meskipun kayak Randy tadi lihat batik anti korupsi, meskipun itu karya saya, karya tangan saya, tapi tatkala saya membuat hal yang sama seperti itu lagi, saya tidak bisa merepeat motif itu lagi. Wow, jadi kalau gua sih yes untuk membeli produk-produk dari Kang Ade kan. Udah kalau gitu kayaknya gua udah pengen belajar banget nih gimana caranya ngebatik. Ini tadi udah bikin motifnya. Kita pengen lihat nanti jadinya seperti apa batik yang gua bikin, guys. Ayo kita ngebatik aja. Jadi tadi disuruh bikin titik-titik dulu, guys. Titik Cantingnya naik ke atas. No, naik ke atas. Naik ke atas. Dah. guys, salah guys.
Oh gini guys, ternyata tidak semudah apa yang gue bayangin guys. Ya udahlah guys, kita tarik garis lurus. Bener kan ya adek? Nah, Bener. Nah, Kang Ade, tadi kan kita udah belajar ngebatik nih. Dan teman-teman, ini hasil karya batik yang gua buat. Nah, setelah ini Kang Ade, abis kayak gini, proses selanjutnya apa sih? ya proses selanjutnya setelah pencantikan ini tentunya akan dicelup menggunakan zat warna alam atau zat warna kimia. Zat warna alam itu ada 60 spesies seperti jati, mengkudu, belimbing dan lain sebagainya. Pewarna kimia ada banyak sekali pewarna kimia, bisa warna merah, biru, kuning, hijau di langit yang Biru. Wah, ternyata kalian setelah membuat motif batik seperti ini, kalian bisa mau padu padankan dengan warna yang kalian suka. Terserah kalian suka warna apa aja. Tapi sebelum itu Kang Ade, Ya. ini ada istilah yang disebut gagal nggak sih dalam membatik? tentunya karena ini batik tulis, yang pasti batik itu kan artinya banyak titik atau baris dan titik, gabungan titik-titik jadi garis. Nah, jika Kak Randy tadi membatiknya ada yang belepotan seperti ini, itu justru lebih batik, lebih belepotan, lebih batik, lebih banyak titiknya. Jadi tidak ada istilah gagal. Wah, ternyata dalam membatik itu nggak ada yang namanya istilah gagal. Jadi, buat teman-teman semua yang ada di rumah, kalau kalian mau belajar ngebatik, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut yang namanya salah. Karena semakin banyak titik, itu semakin ngebatik. Betul? Betul, betul, betul. Waduh, mantep ya. Kang Ade, Ya. terima kasih banyak atas proses ngebatik kita hari ini. Dan mudah-mudahan tayangan batik ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa membudayakan dan juga melestarikan batik untuk nama baik Indonesia di kancah internasional. Terima kasih banyak Kang Ade. Sama-sama. Waduh, mantep tuh. Untuk kalian yang nonton video ini, jangan lupa ya untuk di-share, di-like, subscribe, and comment agar Indonesia hebat untuk Indonesia lebih baik bisa terus berkarya dan berkreasi untuk kemajuan Indonesia, bro. Indonesia hebat untuk Indonesia lebih baik.